2 Juli 2007 merupakan sebuah tanggal istimewa di mana UPK Moot Court Community hadir melengkapi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. UPK MCC menjadikan kompetisi peradilan semu sebagai landasan terbentuknya sebuah organisasi yang menjadi tempat bertumbuh dan berkembang bagi anggota-anggotanya. Tidak terasa sudah 14 tahun lamanya UPK MCC atau yang sekarang kita kenal dengan nama Pseudo-Resprak menemani Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pseudo-Resprak sendiri telah mencetak insan-insan prestatif dan berkualitas di bidangnya masing-masing. Hal ini tak lain tak bukan merupakan sebuah implikasi dari banyak hal yang didapatkan oleh anggota yang menjadikan Pseudo-Resprak sebagai rumah untuk berkembang. Beberapa kompetensi mumpuni di bidang litigasi menjadi modal dasar yang dimiliki oleh para anggota. Setiap anggota Pseudo-Resprak telah memahami dengan baik secara teoritis maupun praktis tentang penyusunan berkas-berkas perkara. Akibatnya, anggota Pseudo-Resprak sendiri terpacu untuk memiliki daya analitik yang cakap dalam penyelesaian kasus tertentu. Selain kemampuan substansial atau hard skill, menjadi anggota Pseudo-Resprak juga dapat mengembangkan soft skill yang tentunya berguna untuk setiap anggota untuk dapat mengatasi suatu permasalahan dalam berdinamika dalam sebuah organisasi. Di samping itu semua, Pseudo-Resprak hadir bukan hanya sebagai organisasi keilmuan yang bergerak dalam kompetisi peradilan semu, tetapi juga menjadi wadah dan rumah untuk berteduh bagi mereka yang berkecimpung di dalamnya. Rumah yang nyaman bagi para anggota keluarganya. Artinya adalah itu tempat Chandra di muka ya. Saya menganggap Pseudo-Resprak itu rumah yang sangat hangat begitu ya. Buatku, iya Pseudo itu rumah. Itu rumah kedua bagi saya. Sebelum 2006 lah, sebelum 2005. Jadi dulu awalnya karena kan setiap MCC itu kita itu nggak pernah juara, nggak pernah masuk di final. Jadi adalah cita-cita gimana sih caranya biar kita bisa masuk final, biar bisa menang. Nah, terpikirlah oleh para senior untuk membuat wadah. Jadi kalau regenerasi yang nggak jalan, nggak ada pendidikan yang baik, gimana mau menang, gimana mau juara. Jadi terpikirlah oleh para senior waktu itu untuk membuat wadah peradilan semu, tapi belum tahu apa nih bentuknya seperti apa. Nah akhirnya ya sudah saya inisiatif, saya buat ada anggaran dasar rumah tangganya, kemudian ya saya ajukan proposal ke senat fakultas. Itu perdebatannya panjang, itu penolakan untuk berdirinya UPK MCC itu panjang. Banyak teman-teman yang menolak, lah buat apa, kan sudah ada ALSA yang fokus terhadap salah satunya MCC ALSA, kan kalau udah MCC ALSA biar ALSA saja. Ini kalau mau yang lain-lain biarkan BEM saja ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi nggak usah ada, itu berat tuh. Ya untung kita terus melobi teman-teman di senat, akhirnya voting juga setuju dengan masa percobaan 6 bulan. Sudah ada SK akhirnya, SK pendirian UPK itu, karena memang UPK itu penting agar kemudian pengorganisasian sebuah kompetisi itu bisa lebih sistematis ya. Bagaimana MCC mana saja, undangan MCC mana saja yang kita pilih, kemudian bagaimana manajemen timnya, bagaimana manajemen berkasnya, kemudian bagaimana tim riset dan development-nya. Jadi benar-benar kita bangun sebuah sistem, walaupun sebenarnya dulu ya ketika baru dibangun ya masih berusaha untuk mencari bentuk ya, belum seperti sekarang. Tapi ya cikal bakal itu akhirnya ya saya kira membuat UPK Pseudo hari ini ya seperti ini. Kalau kita bicara tantangan, pertama itu sistem.
bahwa sebuah tim MCC itu dibentuk dengan sebetulnya cukup dengan kemauan begitu ya, dengan kemauan. Kalau kita bicara kemampuan itu bisa dilatih, dan itu kita dobrak pada masa itu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang struktur begitu ya, maka kalau kita ngomong soal MCC pada masa itu memang MCC itu mungkin ranahnya itu dianggap sebagai ranahnya teman-teman di UKM Alsa gitu. Jadi kehadiran MCC sebagai komunitas tersendiri itu mungkin tidak terlalu diharapkan oleh mereka gitu. Artinya kita sangat berjuang untuk membentuk wadah yang sebetulnya khusus gitu. April, Mei, Juni 2007 kita teruslah bolak-balik ke Senat waktu itu, ke Senat mahasiswa Fakultas Undip. Itu banyak pertentangan banget, banyak kontra. Kita berkutat di situ untuk mengajukan ini. Masa itu ya gesekan lembaga ekstra kampus masih tinggi ya. Jadi ekstra kampus menganggap ini jadi kepentingan politik. Nah, ketika diusulkan, ini banyak yang mencium ini sebagai kanalisasi, sebagai kluster untuk eksistensi organ tertentu gitu kan. Jadi itu yang kemudian tantang, sehingga di Senat itu agak keras. Di Senat itu agak keras, Senat mahasiswa fakultas itu agak keras gitu kan. Ya akhirnya lobby orang per orang, saya datangin anggota-anggota Senat, tolong dong dibantu, ini kasihan nih kalau fakultas hukum ini nggak punya sebuah wadah untuk teman-teman peradilan semua. UI udah punya, waktu itu memang belum banyak, setahu saya cuma UI waktu itu yang punya wadah ya, de la Salle itu. Kita kemudian ya ini harus ada benchmarknya, harus ada wadah ya, instrumen itu tantangan terberat. Nah puji Tuhan, bulan Juni atau bulan Juli kalau nggak salah, Juli itu kita dapat SK percobaan. Jadi di SK percobaan itu kita diamanatkan membuat 3 kegiatan dan harus dilaporkan. Momentum yang membuat kita betul-betul merasa bangga begitu ya, sebagai bagian dari proses yang kita perjuangkan itu adalah MCC Trisakti gitu. Lomba pertama yang diikutin oleh Seudo berarti tahun 2009, tapi kalau lomba pertama yang diikuti oleh Motor Community UPK MCC FH Undip berarti dari 2007. Kalau kita sebagai UPK, sebagai calon UPK itu ya mutkor pertama yang kita ikuti MCC HAM tahun 2007. Kalau sebelumnya kita ikut dari BEM berangkatnya, bukan dari UPK. Tapi di MCC HAM 2007 baru kita berangkat dari nama Unit Pelaksana Kegiatan Mutkor Community UPK MCC. Nah, di situ kita dapat juara 2 dan PU terbaik. Kita dapat penghargaan PU terbaik. Kalau ditanya apa maknanya, ya jelas ini sangat bermakna karena ini adalah MCC pertama yang menentukan apakah UPK MCC FH Undip akan disahkan atau tidak, karena kan bagian dari proker yang menjadi syarat pada saat percobaan. Walaupun nggak juara sebetulnya nggak apa-apa, tapi kan kita malu juga, kita mau mengajukan diri tapi kita nggak buat juara. Tapi puji Tuhannya ketika dapat juara 2 dan PU terbaik, ini menjadi salah satu bargaining position juga buat kampus, buat dekanat, bahwa memang ketika kita terbentuk, kita nggak main-main. Berdirinya Sedo itu masalah waktu ya. Kebetulan saja waktu itu saya yang memulai, sehingga kemudian SK pertama kali, sehingga saya sebagai direktur pertama itu ya zamannya saya ya. Nah, kalau pertanyaannya dibalik ya, apa mungkin yang hilang gitu ketika Seudo ini tidak ada gitu ya. Tentu mungkin saya akan merasa sangat menyesal begitu ya, karena memang kita membutuhkan rumah ini gitu. Yang jelas UKM ini memang menjadikan saya memiliki warna yang lebih baik. Sebenarnya aku agak bingung jawab ini karena aku nggak pernah join Seudo, tapi aku yang membentuk Seudo. Aku yang mendirikan Seudo masalahnya sama teman-teman. Jadi bukan join sebetulnya. Ketika bermutkor dan ternyata dibawa ke satu organisasi yang namanya Mutkor Community dan sekarang Seudo namanya,
ternyata kita nggak temukan hanya sekedar organisasi atau kegiatan akademik. Ada 3 hal yang kita dapat ketika kita di rumah ini. Yang pertama ilmu pasti dapat. Yang kedua, kita dapat keluarga baru, ikatannya kuat banget. Bahkan sampai sekarang pun walaupun udah lulus, kita saling komunikasi jalan semua. Nah yang ketiga, kita dapat karakter. Kita sepakat kita dapat karakter baru. Jadi kita sepakat kalau aku nggak tergabung di kegiatan ini dan nggak tergabung di rumah ini, mungkin sampai sekarang kita belum punya brilliant semu mungkin, atau mungkin juga di pertengahan baru ada, dan kita mungkin akan kalah saing dengan brilliant semu kampus-kampus lain. Di ulang tahun yang ke-14 ini saya harapkan bahwa jangan menjadi suatu organisasi yang eksklusif, itu pertama. Yang kedua adalah kedepannya kita bisa menjuarai kejuaraan peradaban semu ya, maupun di dalam maupun internasional. Sebagai orang-orang yang ada di balik berdirinya MCC, tentu kita sangat berbangga gitu ya dengan eksistensi Pseudo Extract saat ini. Tentu saja saya berharap bahwa setiap proses yang teman-teman perjuangkan gitu ya, adik-adik saya di Pseudo Extract itu bisa terus konsisten gitu. Makanya saya sangat mengharapkan gitu bahwa Pseudo Extract ini ke depan begitu ya bisa memenuhi 2 ekspektasi ini. Yang pertama secara ideal bahwa Pseudo Extract ini semestinya mampu menjadi rumah yang bisa menjadi rumah untuk belajar teman-teman gitu. Secara pragmatis juga saya sangat mengharapkan bahwa Panji Diponegoro terus dijunjung dengan setinggi-tingginya gitu. Ya harapannya tetap yang pertama sense of belonging sih. Gimana rasa memilikinya tetap ada. Yang kedua, ya semakin beradaptasi dengan zaman, mau nggak mau kita harus adaptate. Relasi, satu lagi terakhir relasi. Relasi antar kampus semakin dijalin lagi, semakin dijaga, karena dulu awalnya ngebangun relasi di kampus-kampus lain itu susah banget, dan sekarang jangan sampai terkesan kok eksklusif dan segala macam di antara KPS lain. Itu aja sih. Teman-teman semua, yang pertama saya mau katakan teman-teman nggak salah pilih rumah, bukan organisasi. Teman-teman nggak salah pilih rumah. Ketika teman-teman akhirnya memilih Pseudo Extract, teman-teman nggak salah, karena ketika teman-teman jadi mahasiswa Fakultas Hukum, ya tentunya kalian harus bersentuhan dengan segala hal berbau hukum dan berbau calon pekerjaan kalian nanti. Nah, pesan saya percaya pada saatnya nanti ketika di dunia kerja, bukan orang pintar yang menguasai medan perang dunia pekerjaan, tapi teman-teman yang bisa bergaul, teman-teman yang bisa berkomunikasi dengan baik, teman-teman yang bisa menjalin relasi dengan baik, dan teman-teman yang berani tampil. Tentu saja, saya selalu berpesan supaya teman-teman atau adik-adik saya di Pseudo Extract ini terus-menerus mengingat begitu, bagaimana perjuangan para pendahulunya, kemudian bagaimana membangun semangat yang luar biasa setiap waktu, dan itu terus-menerus bisa dilanjutkan ya. Kalau kita bicara tongkat estafet itu, saya harapkan tidak pernah berhenti gitu. Orangnya mungkin bisa beda-beda, tapi semangatnya selalu sama. Itu yang saya selalu harapkan. Ketika kalian masuk di dalam suatu UKM, ya, mohon untuk ditinggalkan ya atribut-atribut kampus maupun UKM-UKM yang lain, bahwa kita menjadi suatu keluarga. Lalu yang kedua adalah ketika kalian ya menjadi juara ataupun menjadi pemenang, jangan menjadi seseorang yang sombong ataupun menjadi seseorang yang angkuh begitu. Saya sih pesannya satu gitu ya, untuk teman-teman mungkin mahasiswa baru atau teman-teman yang baru semester awal begitu ya di Fakultas Hukum. Saya menantang Anda semua untuk mengikuti satu saja event MCC gitu. Begitu Anda nanti ikut tantangan itu, Anda masuk ke sana, saya katakan saudara tidak akan mampu atau tidak akan bisa keluar dari sana gitu. Maka kalau tadi tantangan saya adalah siapapun Anda yang belum pernah ikut MCC, ikutlah satu kali.
Saya katakan 1 kali saja karena saya yakin setelah itu saudara akan ikut yang kedua, ketiga, keempat gitu. Saya kira memang harus melebarkan sayap, tidak hanya berpijak pada kompetisi. Nah, yang menurut saya cukup penting bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengekspansi semangat CMCC itu pada lingkungan sekitar. Nah, ini saya kira peran praktek langsung itu mulai dicoba. Nah, ke depan bagaimana kemudian mahasiswa kita itu tidak hanya berada di ruang-ruang kompetisi, tapi kemudian ilmu itu bisa juga kemudian diasah melalui praktek langsung di lapangan, termasuk membuat sebuah buku ya, saya kira sebuah buku yang kemudian dipublikasikan secara luas tentang bagaimana kemudian peradilan semu di Indonesia. Saya kira dengan testimoni ini atau kemudian mas mbaknya yang sudah senior itu diminta saja 10 halaman masing-masing menyumbangkan pokok-pokok pikirannya, kemudian dikompilasi dalam sebuah buku, ya itu bisa menjadi benchmark ya, apalagi bisa dipasarkan secara luas dalam rangka menyebarkan ilmu pengetahuan tentang peradilan semu. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Terlebih lagi, menjadi Director of Pseudo-Resprak tahun 2021. Selamat merayakan hari jadi Pseudo-Resprak yang ke-14 kawan-kawan sekalian. Semoga kedepannya kita bisa menyongsong hari bersama untuk meraih cita-cita dari asa yang telah kita rajut selama ini. Together as family, Undip goes to champion.